Shalom, Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Dia. Dan saya percaya ketika saudara memuji dan menyembah Dia, hadirat Tuhan kita rasakan, damai sejahtera Tuhan akan kita rasakan. Mari kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus, Haleluya. kami bersyukur padamu atas kemenangan yang Tuhan beri. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kaulah penyelamat kami, perlindungan kami. Kepadamu kami berharap, Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Jesus. Amin Tuhan. Kami hanya berserah kepada Engkau Tuhan. Berserah penuh kepada Engkau Yesus. Haleluya. I surrender, Lord. I surrender, Lord, to Lord Jesus, my salvation. I surrender, Lord. Sama-sama sekali lagi katakan, I surrender, Lord. I surrender, Lord, to Lord Jesus, my salvation. I surrender, Lord. Amin. Kepadamu kami serahkan kehidupan kami. Biarlah melalui jalan kehidupan, terutama di saat-saat seperti ini,
Biar kami boleh terus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kami sepenuhnya kepada Engkau, Juru Selamat kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, iman kami juga boleh terus semakin diperkuat. Amin. Biarlah Yes, kehidupan kami boleh ada penyembahan Tuhan Yesus kepada Tuhan. Di dalam Jesus. setiap keadaan Tuhan Yesus. Haleluya. Suka dan duka kami tetap memuji dan menyembah nama Engkau. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biar firman-firman Tuhan yang akan terus membentuk kehidupan kami. Sebentar kami juga akan menerima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Agar firman Tuhan yang sampai kepada kami pada saat ini Tuhan Yesus boleh menjadi berkat Amin, buat kami amin, semua. Yesus. Terutama untuk Midweek Worship Community. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Stefani. Enjoy His Word. Shalom saudara, perkenalkan nama saya Stefani Rahel. Senang sebuah kesempatan dan sebuah kehormatan yang sangat besar bisa sharing, bisa menyampaikan pesan Tuhan untuk saudara-saudara yang terkasih dari Midweek Worship Community. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami mau lebih mengerti hati-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Tuntun lidah bibir hamba, biar semua yang keluar dari lidah bibir hamba, semua yang keluar dari hidup hamba Tuhan, semua berasal daripada-Mu Tuhan. Tidak ada yang berasal dari manusia, tapi semua berasal daripada-Mu, dan itu bisa mengubahkan hati setiap anak-anak-Mu, hati setiap hamba-hamba-Mu, hati setiap kekasih-kekasih-Mu dari Midweek Worship Community ini Tuhan, dan siapapun semua yang mendengar pesan ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya, Engkau sungguh amat baik dalam hidup setiap kami. Jumpai dan jamah setiap kami Tuhan, biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami, bahkan di rumah kami masing-masing. Terima kasih buat semuanya, Engkau baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom saudara, sekali lagi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya worship. Tentang penyembahan, tentang menyembah Tuhan. Saudara, ini adalah kata yang mungkin sangat familiar buat kita anak-anak Tuhan, terutama buat kita orang-orang Kristen. Ini adalah tema yang sangat familiar, tapi ternyata untuk melakukannya gak semudah itu saudara. Ternyata untuk melakukannya gak semudah dengan apa yang dikatakan di kata-kata. Dan ternyata yang namanya worship itu bukan hanya sekedar saat kita nyanyi atau bahkan saat kita berada di tengah kebaktian. It's not worship. Worship gak sedangkal itu saudara. Worship itu jauh lebih dalam dari itu. Gak sesempit itu, tapi jauh lebih luas dari itu. Jauh lebih powerful dari itu. Dan jauh lebih indah dan lebih menakjubkan dari itu. Ada sebuah power, ada sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dari yang namanya worship. Dari yang namanya sebuah penyembahan. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama saudara. Tapi masalahnya saudara, selain worship adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang very powerful, yang sangat supranatural. Tapi di sisi lain, para pelaku-pelaku worship, orang-orang yang menyembah Tuhan, terutama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, yang sungguh-sungguh mengerti arti penyembahan yang sesungguhnya, adalah orang-orang yang paling dibenci oleh iblis. Kita orang-orang yang menyembah Tuhan, kita orang-orang yang bahkan mau belajar tentang apa arti namanya penyembahan, tentang menyembah Tuhan, adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh iblis. Kenapa saudara? Karena pada zaman itu, pada sebelum iblis jatuh dalam dosa, yang namanya sebuah penyembahan kepada Tuhan itu dipegang sama yang namanya malaikat Lucifer. Tapi hari itu satu titik, iblis jatuh dalam dosa. Dan di titik itu, tidak ada lagi yang namanya penyembahan kepada Tuhan. Dari yang namanya satu orang malaikat jatuh yang bernama Lucifer. Dan semenjak itu, sebuah kedudukan worship, tidak ada satu sosok yang begitu kuat yang pegang yang namanya worship dan penyembahan. Tapi juga disitulah ada sebuah kekosongan di hati Tuhan yang berkata, dulu ada sepasukan malaikat yang menyembah aku. Tapi sekarang mereka jatuh dalam dosa. Dan maka dari itu Tuhan minta, Tuhan rindu, Tuhan cari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan itu adalah siapa? Itu adalah saya, saudara, kita semua. Saudara, ibaratnya seperti ini. Dulu saya di sekolah waktu kelas SD lah, SD atau SMP saya lupa. Saya pernah menjadi primadona dalam satu sekolah. Ya gini-gini lumayan lah saudara, pernah jadi primadona. Sampai tiba-tiba datanglah seorang siswi baru
yang begitu cantik, manis, kata-katanya indah, wah begitu jadi tiba-tiba saudara dari saya yang primadona tiba-tiba berubah. Semua pria, semua matanya tertuju pada seorang wanita ini. Dan dengan naifnya, saya sebel banget sama seorang siswi baru di sekolah kami ini. Dan saya omongin dan sebagian hari itu saya belum mengerti saudara. Tapi simpelnya seperti itu. Dulu yang namanya penyembahan itu dipegang sama seorang malaikat bernama Luciel atau Lucifer. Tapi kemudian begitu dia jatuh, yang namanya penyembahan itu diberikan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Tapi itulah kenapa iblis sangat benci dengan orang-orang yang bisa menyembah Tuhan sampai kedalaman yang begitu dalam. Karena dia akan berkata itu harusnya dulu adalah kedudukanku. Itu dulu adalah tempatku. Dan saat tempat itu tergeser dan digantikan oleh kita anak-anak Tuhan. Yang menyembahnya bukan hanya dengan kewajiban, tapi dengan sebuah cinta yang mengalir dari hidup kita. Iblis begitu benci. Dan iblis begitu ingin hancurkan, ingin halangi sedemikian rupa. Supaya kita tidak bisa menyembah Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Maka dari itu banyak orang yang berpikir, oh penyembahan itu hanya sekedar saat kita menyembah Tuhan di dalam kebaktian. No. Gak sesempit itu. Gak sedangkal itu. Jauh lebih dalam dari itu. Jauh lebih indah daripada itu. Hari ini saya mau ajak kita buka dalam Yohanes 4. Kita mau belajar tentang apa arti penyembahan yang firman Tuhan katakan. Salah satu ayat yang begitu powerful yang berkata maka engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebuah arti penyembahan yang powerful, yang sangat fenomenal keluar dalam Yohanes 4 ini. Kita mau baca dari ayat yang keempat. Yohanes 4 ayat yang keempat. Tertulis seperti ini. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, kita tahu ceritanya bahwa hari itu orang Yahudi itu gak boleh berteman atau bergaul dengan orang Samaria. Tapi hari itu seorang Yesus yang hari itu adalah orang yang sangat dihormati, yang begitu tinggi, begitu dihormati, begitu dihargai, begitu direspek oleh banyak orang. Ia berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Apa yang mengharuskan Yesus? Apa yang mengharuskan Tuhan? Sampai hari itu Tuhan harus melanggar hukum. Sampai hari itu Tuhan harus melintasi daerah Samaria hanya untuk bertemu dengan satu orang perempuan Samaria yang adalah seorang pendosa yang menikah berkali-kali dan tidak ada satupun yang hari itu disebut sebagai suami. Tapi saudara, hari itu saya belajar bahwa ternyata Yesus harus melintasi daerah Samaria hanya demi apa? Hanya demi Yesus bertemu dengan seorang penyembah yang mengerti artinya menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, sebegitunya Yesus mencari orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebegitunya Yesus mencari penyembah-penyembah sampai Yesus harus melanggar hukum. Kalau kita baca dari ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sampai dijelaskan dalam firman Tuhan, dalam pakai tanda kurung. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara bayangkan, Yesus sampai melanggar hukum, melanggar kebiasaan, melanggar hal yang dibilang orang gak boleh. Dia langgar, dia terobos. Bukan hanya dengan ketidaksengajaan, tapi dengan kesengajaan yang dibuat oleh Yesus, bahkan dia harus menjumpai seorang perempuan Samaria ini. Karena dia tahu di dalam hidup perempuan seorang Samaria ini, dia akan temukan sebuah penyembahan yang sejati, sebuah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Luar biasa, sebegitunya Tuhan mencari, sebegitunya Tuhan merindukan, sebegitunya Tuhan mengingini seorang penyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara bayangkan kalau kita bisa jadi orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, betapa disenangkannya hati Tuhan kita. Betapa itu akan jadi sesuatu yang begitu indah untuk Tuhan kita. Kalau zaman itu Tuhan mungkin hanya bisa temukan satu dan Tuhan kejar sebegitunya. Hari ini, bisakah Tuhan temukan puluhan, ratusan, bahkan jutaan dari Indonesia. Orang-orang yang
menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tapi pertanyaannya saudara, bagaimana caranya, apa yang dilakukan perempuan Samaria ini sampai dia bisa menyembah dalam roh dan kebenaran? Saya temukan saudara, bentar saya baca di ayat yang keberapa ya? Dari ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, salah satu sikap hati yang dimiliki seorang perempuan Samaria ini, yang sampai Tuhan begitu jatuh cinta. Ibaratnya kalau saya boleh bahasakan itu sampai seperti jadi sebuah magnet yang begitu kuat, Tuhan dari jauh aja harus datangin sampai ke sana. Karena mencium ada sebuah sikap hati yang naik di hadapan Tuhan, yang begitu menyenangkan di hadapannya. Adalah sebuah sikap hati apa? Jujur dengan hatinya sendiri dan sikap ketahu dirinya. Saudara, banyak orang tidak pernah bisa jujur dengan dirinya sendiri. Tapi hari itu seorang perempuan Samaria, saat hari itu Tuhan bilang, nak, kamu tuh punya 5 suami, tapi tepat seperti katamu, karena yang sekarang tinggal sama kamu itu bukan suamimu. Dan di saat Tuhan bukakan itu, tidak ada sedikit pun perbantahan dari hatinya, tidak ada sedikit pun kemarahan. Tuh Tuhan, kenapa sih engkau harus membuka aibku? Kenapa sih engkau harus katakan hal yang memalukan dalam hidupku? Tapi sebuah kejujuran itu keluar dari hatinya dan berkata, engkau memang adalah seorang nabi. Betul apa yang kau katakan. Saudara, gak banyak orang berani jujur dengan hatinya. Tapi salah satu indikator kita adalah orang yang bisa jujur dengan hati kita adalah kita orang yang bisa terima kritikan. Kita adalah orang yang bisa terima yang namanya koreksi. Banyak orang gak akan terima saat Tuhan berterus serang dengan hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, 1 titik dan pada akhirnya aku harus berterus terang. Saudara, firman Tuhan berkata, saya lupa dari Matius atau berapa Matius kalau gak salah. Tuhan berkata dalam firman-Nya, dan pada akhirnya aku harus berterus terang. Saudara, bayangkan kalau Tuhan baru bisa berterus terang sama kita di akhir dari segalanya. Itu adalah sebuah malapetaka dan akan sebuah musibah yang begitu besar. Kenapa? Karena kita udah gak punya waktu kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan kita. Tapi bukan karena Tuhan jahat, Tuhan berterus terang di akhir. Tapi karena Tuhan tahu untuk beberapa orang hatinya gak kuat. Kalau Tuhan berterus terang sekarang akan marah, akan kecewa, akan malah menjakiti hati Tuhan, akan malah murtad sama Tuhan. Tapi ada beberapa orang yang Tuhan akan berkata, nah, aku bisa berterus terang. Seperti siapa? Seperti perempuan Samaria ini. Tuhan tahu perempuan Samaria ini adalah orang yang jujur dengan hatinya sendiri. Dia tahu dia salah. Dia tahu yang dia lakukan adalah suatu hal yang salah. Tapi dia pun tidak berusaha untuk menutupinya. Saat Tuhan berterus terang dengan hidupnya, disitulah dia terbuka, ya Tuhan, memang aku ini pendosa. Memang aku ini bukan perempuan yang baik. Engkau adalah seorang nabi. Engkau orang yang hebat. Kau bisa mengetahui sampai yang paling dalam di hatiku. Tapi ada banyak orang yang saat Tuhan berterus terang, responnya malah marah. Responnya malah kecewa. Malah berkata, enggak Tuhan, aku enggak seperti itu kok. Aku enggak seperti itu. Salah satu-satunya siapa? Saul. Hari itu Tuhan marah sama Saul. Dan Tuhan berkata, aku meninggalkan Saul. Cuma karena apa? Hari itu Tuhan bilang, Saul, kamu tunggu aku. Jangan persembahkan korban sebelum Samuel datang. Dan Samuel takut dengan rakyatnya, takut kehilangan rakyat. Dan Saul hari itu tetap mempersembahkan korban sebelum Samuel datang. Dan saat Samuel bilang, Tuhan sudah meninggalkan kamu, gak terima.
hatinya marah, hatinya gak terima. Tapi toh kemarahannya bukan karena Tuhan meninggalkan. Tapi kemarahannya karena dia merasa Samuel tidak menghormati dia. Dan teman-teman, saudara-saudara kalau boleh baca ayatnya, saudara pelajari. Hari itu Saul berkata apa? Saul berkata, biarlah itu terjadi, tapi tunjukkanlah hormatmu kepada Raja Israel. Saudara, Saul itu adalah contoh orang yang jiwanya sakit. Jiwanya sakit, dia takut ditolak orang. Dia takut ditinggalkan orang. Dia takut begitu orang berkata Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksana, hatinya panas. Oh jangan-jangan aku bisa tergantikan. Hatinya terancam, hatinya nggak aman. Tapi dia nggak berani jujur. Apa yang dia rasakan? Dia tutupi itu dengan kebencian. Dia tutupi itu dengan persaingan. Dan dia berusaha membunuh Daud. Sampai satu titik, ketidakjujuran hatinya itu menghancurkan hidupnya. Tapi berbeda dengan seorang perempuan Samaria ini. Saat ditegur, saat dia dihardik, saat Tuhan berterus terang dengan hidupnya. Tidak ada sedikit pun kemarahan dalam hati. Tidak ada sedikit pun perlawanan dari hatinya. Karena hatinya apa? Adalah hati yang bisa jujur dengan dirinya sendiri. Saudara, sebuah penyembahan yang sejati harus keluar dari orang yang hatinya ini bisa jujur dengan hatinya sendiri. Tidak ada manipulasi. Tidak ada yang namanya gombalan saat kita nyanyi, I love you, I love you, I love you. Sadar gak sih saudara, seringkali kita nyanyi itu, kita bawa agenda kita sendiri kok. Kita bilang, I love you Tuhan, I love you. Tapi sebenarnya dibaliknya berkata, Tuhan aku cinta kamu loh. Ini loh masalahku diberesin ya. Saat kita bilang, Lord I need you. Saat kita bilang, Tuhan Engkau segalanya buat aku. Gombal. Karena sebenarnya Tuhan gak segalanya kok buat kita. Kita cuma bilang Tuhan segalanya supaya apa? Supaya kita punya agenda sendiri. Tuhan ini, Engkau ini segalanya nih buat aku. Angkat hidupku ya Tuhan. Bawa hidupku naik ya. Promosiin aku ya Tuhan. Karena Engkau kan ada segalanya buat aku. Tapi banyak orang yang gak bisa jujur dengan hatinya. Datang tidak dengan kesejatian. Itulah artinya menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam kebohongan. Bukan dengan kemunafikan, bukan dengan semua yang terselubung, tapi jujur di hadapan Tuhan. Jujur itu bukan berarti kita tutupi semua yang jelek, tapi jujur kebenaran. Itu adalah saat kita datang, Tuhan, aku sadar, aku bukan orang yang baik. Aku sadar, aku orang yang jahat. Banyak agenda pribadi, agenda terselubung dalam hidupku. Tapi Tuhan, tolongin aku yang berdosa ini. Bukan menutupnya dengan kata-kata yang indah. Dan berkata Tuhan Engkau itu luar biasa, Engkau itu indah. Tapi datang dengan sebuah kejujuran hati. Dengan sebuah apa adanya. Dengan sebuah sikap kita datang. Bukan dengan menutupi semua yang jelek dengan semua yang indah. Tapi kita datang, kalau kita jelek, datanglah dengan jelek. Kalau hati kita sedang marah, datanglah dan bilang Tuhan aku tuh lagi marah. Saya percaya dia Tuhan yang menghargai artinya kejujuran. Dan saudara, siapa orang yang juga bisa jujur? Seorang tokoh penyembahan yang begitu luar biasa yang bernama Daud. Hari itu dia ditulis a psalmist, a sweet psalmist from Israel. Seorang pemazmur yang manis, a sweet psalmist. Seorang yang tahu artinya menyembah. Tapi terbukti di saat dia dihardik, saat Daud dihardik oleh Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan berkata, Daud kamu salah. Kamu udah mengorbankan Uria. Dan kamu ngambil Batsheba. Kamu salah di hadapan Tuhan. Dan hari itu, seorang penyembah sejati. Tahu artinya dihardik. Dan tahu artinya jujur dengan dirinya sendiri. Mau orang lain yang koreksi. Meskipun itu anak kecil pun yang mengkoreksi. Kita tahu saat kita salah, kita akan mengakui ya aku memang salah. Dan hari itu tidak ada perlawanan dari Daud. Daud berkata iya, aku salah. Aku emang berdosa di hadapan Tuhan. Aku ini gak layak untuk datang. Aku ini gak layak untuk Tuhan. Tapi Tuhanlah yang melayakkan aku. Dengan sebuah kejujuran dari hatinya.
dia dihardik, ditegur, dimarahin, ditegur sama Nabi Nathan. Dari Tuhan lewat Nabi Nathan. Tapi hatinya jujur dengan hatinya sendiri. Dia tahu dia salah. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada kebohongan dalam hidupnya. Dia berikan, Tuhan, aku salah. Aku minta ampun. Kalau aku salah, aku minta ampun. Bukan malah ditutupin dengan semua seakan-akan yang rohani, yang indah. Tapi yang namanya worship, yang namanya penyembahan, yang sejati adalah penyembahan yang lahir dari yang namanya kejujuran dari hidup kita. Nah, kita baca dari ayat 22 dulu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, disitulah Yesus berkata, setiap orang yang mau menyembah Tuhan, yang Tuhan kehendaki sebuah penyembahan sejati, adalah penyembahan yang dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang artinya apa? Kesejatian. Sebuah kemurnian dari hati kita, kejujuran, ketulusan dalam hati kita. Tidak ada manipulasi, tidak ada yang namanya kemunafikan, tidak ada yang namanya naif. Tapi kita jujur di hadapan Tuhan, terbuka apa adanya. Marah bilang marah, kesel bilang kesel, lagi capek bilang sama Tuhan. Tapi kejujuran itulah akan menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebuah kesejatian itu akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan saat kita capek, kita bilang, Tuhan, aku tuh capek dengan hidupku. Tapi Tuhan, aku gak bisa bohong, di hatiku ada kerinduan yang terus berkata, aku mau menyembah Engkau. Aku mau menyembah Engkau, aku mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Gak usah engkau capek dan kau bilang, aku kuat, aku akan terus menyembah Tuhan. Dan kau bungkus dengan kata-kata yang indah. Tapi kejujuran itu datang dari hati kita yang paling dalam. Gak ada yang diselubungin, gak ada yang ditutupi. Tuhan tahu kok, Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Dan yang ajaib saudara, setelah Tuhan menciptakan, mau memanggil, melahirkan seorang penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, perempuan Samaria ini adalah salah satu top scorer dalam firman Tuhan. Adalah salah satu orang yang bisa menjangkau jiwa dengan sangat cepat dan sangat banyak. Salah satu top scorer dalam firman Tuhan. Bentar. Ditulis di ayat yang 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Cuma dari satu orang yang hari itu mengalami yang namanya encounter dengan Tuhan. Mengalami yang namanya perjumpaan. Mengalami yang namanya sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di hari yang sama, perempuan itu juga menjadi seorang revivalist. Menjadi seorang pembawa lawatan yang begitu dahsyat. Satu kota, begitu banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Cuma karena perkataan dari perempuan Samaria. Saudara, saat kita menjadi penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, hubungannya, sambungannya adalah kita akan menjadi pembawa-pembawa lawatan. Kita akan menjadi orang-orang yang membawa begitu banyak jiwa datang kepada Tuhan dengan sebuah ketulusan hati, dengan sebuah kejujuran hati. Tidak ada manipulasi, tapi dengan sebuah ketulusan dan kedalaman sampai hati yang paling dalam. Ada orang yang mau koreksi kita, tidak ada sedikit pun kemarahan dari hati kita. Kita terima apa adanya. Ada orang yang bahkan mau, mungkin anak kecil pun sekalipun, yang tiba-tiba mengkoreksi kita kalau Tuhan mau pakai anak kecil sekalipun. So be it. Biarkan itu terjadi. Karena sekali lagi, seorang penyembah adalah orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini baru salah satu poin dari seorang worshiper, dari seorang penyembah, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dari kejujuran hati, dari ketulusan hati. Kenalilah hatimu, karena seringkali kita ini bahkan gak sadar kok. Bahkan firman Tuhan berkata, Mazmur berkata, Tuhan, pujilah hatiku. Jagailah hatiku dari segala kejahatan, dari segala kelicikan, dari semua kejahatan yang aku bahkan tidak sadari. Kadang-kadang diri kita sendiri pun tertipu dengan hati kita sendiri. Tapi itulah kenapa kita butuh untuk berani jujur dengan hati kita. Berani jujur
dengan hati kita dan hadapkan itu ke hadapan Tuhan. Mari jadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai satu titik Tuhan pakai kita jadi top scorer dari bangsa kita tercinta, bahkan dari seluruh dunia. Di top scorer board di surga tertulis nama Stephanie Rahel Kristianto. Amin. Seorang yang membawa lawatan, satu pulau, satu bangsa dimenangkan untuk Tuhan. Seorang penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran dan membawa satu bangsa masuk dalam lawatan dan masuk dalam sebuah penyembahan massal, menyembah Yesus Kristus Tuhan. Saya rindu satu hari nama saya tertulis di surga nanti dan menjadi seorang top scorer seperti perempuan Samaria ini. Tuhan gak cari orang yang hebat kok. Tuhan gak cari yang suaranya bagus. Tuhan gak cari yang bisa main musik. Saya gak yakin perempuan Samaria ini bisa main musik. Saya gak yakin perempuan Samaria ini bisa nyanyi bagus kok. Tapi yang Tuhan cari adalah hati-hati yang siap. Hati-hati yang murni. Hati-hati yang tulus. Hati-hati yang jujur dengan hatinya sendiri. Menjadi penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, jangan kecilkan arti penyembahan. Jangan dangkalkan arti penyembahan dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, penyembahan adalah sesuatu yang begitu powerful, begitu sangat luar biasa yang harus kita miliki. Bukan hanya pelayan mimbar miliki, tapi setiap kita harus miliki ini. Karena setiap kita dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran dan menjadi pembawa-pembawa lawatan yang akan membawa lawatan bagi seluruh Indonesia, bagi bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, tutup Alkitabmu dan kita sama-sama bawa dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Bapak, terima kasih buat semuanya, sungguh Engkau Tuhan yang baik. Tuhan, kami sadar kami ini orang-orang yang gak layak, kami sadar kami ini bukan orang-orang yang hebat, kami sadar kami ini orang-orang yang berdosa Tuhan. Tapi Tuhan, pakailah pendosa-pendosa ini seperti Engkau mengejar perempuan Samaria itu. Seperti Engkau mengejar dan Engkau mencari perempuan Samaria itu sampai ke tempat yang Kau jauh dan Kau harus datangi. Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan jadikan kami pembawa-pembawa lawatan yang membawa satu bangsa datang ke hadapan-Mu, satu kota, satu pulau, bahkan sampai ke bangsa-bangsa datang ke hadapan-Mu. Mari Tuhan, ini hidup kami. Kami gak pernah adalah orang yang layak. Tapi toh selalu Engkaulah yang melayakkan setiap kami. Sama seperti perempuan Samaria itu. Dari segala sisi. Itu perempuan berdosa. Perempuan yang gak layak kok Tuhan. Tapi Engkau layakkan. Karena Engkau begitu sayang dengan perempuan itu. Tuhan, kami pun sama. Kami bukan orang yang layak. Tapi biar Engkau yang layakkan setiap kami. Sampai kami mengerti arti penyembahan yang sejati. Yang sesungguhnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Sungguh Engkau baik. Tutup bungkus semua dengan darah-Mu, biar yang daripadamu yang terjadi dalam hidup kami. Paksakan rencana-Mu yang sempurna jadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu, kekasih-kasih-Mu, sahabat-sahabat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Dari Midweek Worship Community ini Tuhan. Biar mereka sungguh-sungguh jadi penyembah-penyembah seperti namanya Tuhan. Jadi penyembah-penyembah yang sungguh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat semuanya Kau yang menerangkan setiap firman-Mu jadi dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara. Shalom.